The moon is burning bright and starting to decay as it sinks down below the break of dawn. Hai, selamat datang di channel alur cerita film RLP27. Ingat, 7 itu 8. Pada episode kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang laris pada masanya yang bergenre pedang-pedangan. Film tersebut berjudul Akame ga Kill atau Akame ga Kill. Film ini berkisah tentang organisasi yang menentang pemerintahan untuk sebuah kesejahteraan. Sebelum kita ke alurnya, saya akan memperkenalkan karakter di film ini supaya pas mulai kalian gak banyak tanya itu siapa. Jadi film ini tuh ada Kame, Tatsumi, Main, Leone, Lubox, Sheile, dan juga Bulat. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe di bawah. Kalau sudah, kalian nyalain kipas, matikan televisi, dan selamat menonton. Cerita dimulai ketika Tatsumi dan teman-teman dari desanya akan pergi merantau ke ibu kota kekaisaran. Mereka bertujuan untuk mengubah kesejahteraan desanya dari kemiskinan. Di tengah perjalanan, mereka terpisah akibat diserang para bandit. Di sana juga, Tatsumi mendapatkan informasi bahwa ada sekumpulan organisasi yang bernama Night Ride. Organisasi tersebut memiliki moto atau tujuan untuk membunuh para bangsawan yang di sana melakukan ketidakadilan. Tatsumi pada saat itu juga mengetahui kebusukan di balik ibu kota kerajaan itu, yang mana mereka mengkorupsi uang yang menyebabkan kerugian negara. Tidak hanya mengkorupsi, para bangsawan senang menyiksa sampai membunuh orang luar ibu kota yang tidak bersalah. Bahkan mereka menangkap serta menyiksa teman-teman Tatsumi yang terpisah akibat bandit yang menyerang di tengah perjalanan. Pada saat itu juga Tatsumi melihat teman-temannya disiksa, langsung saja mengayunkan pedangnya ke putri bangsawan pada saat itu. Meski begitu, Tatsumi tidak memalingkan kenyataannya bahwa teman-temannya itu telah mati. Di saat itu juga, Tatsumi menyadari akan tujuan organisasi Night Ride yang sesungguhnya, yaitu membersihkan ibu kota dari bangsawan yang korup dan kejam. Night Ride juga bertekad akan mengubah ibu kota kekaisaran untuk menjadi lebih sejahtera. Tatsumi pun bergabung ke organisasi Night Ride yang dipimpin langsung oleh Nazenda, yang mana tubuhnya tersebut sudah didesain khusus untuk bertarung. Setelah Tatsumi baru saja bergabung, organisasi itu langsung mendapatkan permintaan dari seorang wanita, yang mana wanita tersebut mengetahui tentang penyuapan. Penjual minyak yang bernama Gamal telah menyuap polisi yang bernama Ogre untuk menutupi kejahatannya. Tidak hanya itu, polisi itu telah memfitnah orang lain yang menyebabkan tunangan wanita itu dijatuhi hukuman mati. Wanita itu menyuruh organisasi Night Ride untuk membunuh mereka berdua. Pada saat itu juga, Night Ride langsung pergi ke TKP dengan rencana yang dirancang Nazenda. Akame dan Leone bertugas membunuh si tukang minyak, sedangkan Tatsumi akan melawan polisi 1 versus 1. Akhirnya mereka pun berhasil membunuh targetnya dengan begitu mudahnya. Setelah selesai melakukan tugas itu, keesokan harinya markas mereka telah diketahui oleh sekumpulan bandit yang kebetulan sedang berada di situ. Para bandit itu berencana akan menjual informasi itu kepada pemerintahan. Tentu saja, Night Ride tidak membiarkan mereka semua lolos dengan mudah. Akame mengakhiri dengan sayatan indahnya menggunakan senjata Taigu kutukan miliknya yang bernama Ichizan Hisatsu Murasame. Scene pun berganti, yang mana mereka mendapatkan tugas baru untuk membunuh laki-laki yang bernama Iyokal, saudaranya Menteri Ones, orang yang memanfaatkan jabatannya untuk menculik wanita dan menyiksanya sampai mati. Mereka pun menyelinap ke kediaman Iyokal dan berhasil membunuhnya dengan senjata kuno milik Main yang bernama Taigu Pumpkin. Tidak jauh dari situ, mereka bertemu penjaga kekaisaran, dia pengguna seni bela diri Kaukenji. Namun saat itu juga Tatsumi refleks, dengan cepat ia memegangi musuhnya itu dan Main langsung saja menembaknya. Ya, berakhirlah sudah misi baru tersebut. Scene berpindah, kita diperlihatkan orang misterius yang memandang poster Night Ride. Ia terlihat haus akan pertumpahan darah. Ia adalah seorang pembunuh yang muncul di malam hari dan hobinya suka memotong kepala orang.
Keesokan harinya, di markas Night Ride, Nazenda mendapatkan daftar nama-nama yang mendukung pemberontakan dari seorang yang menaruh harapan besar kepada Night Ride. Lalu mereka menargetkan untuk menghabisi pembunuh itu, yang mana dikenal dengan Algojo Zhang. Pada awalnya, ia hanya seorang Algojo biasa yang dipekerjakan di penjara terbesar kekaisaran. Namun, karena ulah Perdana Menteri, jumlah orang yang dieksekusi tahun ke tahun berikutnya semakin meningkat, sehingga menjadikan terbiasa memotong kepala orang-orang yang sedang meminta belas kasihan. Karena pemenggalan di penjara masih belum cukup baginya, akhirnya ia mulai membunuh secara acak. Dan Nigret masih belum mengetahui Taegu tipe apa yang digunakan Zhang. Lalu di saat itu juga Nazenda menjelaskan apa itu Taegu dan asal usulnya. Sekitar 1000 tahun yang lalu, raja sedang memikirkan masa depan kerajaannya. Ia merasa bahwa dirinya suatu saat pasti akan mati, tapi tidak ada yang menjamin akan keselamatan kerajaan setelah kematian dirinya. Lalu ia pun menemukan jawaban dari keresahan itu semua, yaitu menciptakan senjata dan baju zirah yang melampaui batas kemampuan manusia dari material yang sangat langka, yaitu iblis yang sangat berbahaya dan juga logam langka yang bernama Orichalcum. Raja pun berhasil membuat 48 senjata yang mana tak seorang yang bisa memproduksinya selain dirinya. Ya, senjata tersebut dinamakan Taegu. Namun akibat perang saudara 15 tahun yang lalu, setengah dari senjata itu menghilang. Lanjut ke pertarungan Zheng. Organisasi Night Ride mengintai pergerakan Zheng di malam hari. Namun, Zheng mengetahuinya berkat penglihatannya yang sangat jauh. Ia berhasil mengelabui Tatsumi untuk mengikutinya. Zheng adalah pengguna Taegu Spected yang berbentuk mata yang dapat membaca pikiran lawannya. Pada saat itu, Tatsumi terkejut dan langsung mengayunkan pedangnya, tetapi tebasannya itu sangat pelan, sehingga Zheng dapat dengan mudah menghindar dan memberikan serangan balasan. Tatsumi tidak diuntungkan dalam pertarungan ini karena dia bukan pengguna Taegu. Di saat Tatsumi mengalami luka yang banyak di sekujur tubuhnya, datanglah Akame. Pertarungan sesama pengguna Taegu pun terjadi. Walaupun Zheng bisa membaca pikirannya, percuma saja jika ia tidak bisa menghalau kecepatan dari serangan Akame. Zhang lalu menggunakan ilusi penglihatannya kepada Akame sehingga Zheng berubah menjadi seorang yang berharga bagi lawannya. Di dalam ilusi itu, Akame melihat gadis yang mirip dengan dirinya yang membuatnya terkejut. Zhang memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangannya. Namun, Akame tanpa ragu menyerang Zheng yang sudah menyerupai seorang yang ia kenal. Zheng terheran mengapa ia bisa menyerang seorang yang ia cintainya. Lalu Akame mengatakan, "Justru karena mencintainya lah aku ingin membunuhnya." Akame pun mengalahkan Zheng dan membawa Taegu ke markas. Sedikit flashback dari Akame, ia adalah dulunya prajurit pemerintah kekaisaran. Karena saking banyaknya tugas yang telah ia jalankan, ia mulai menyadari akan keganjilan dan kebusukan yang disembunyikan ibu kota kekaisaran. Lalu Nazenda mengajaknya bergabung kepada Night Ride. Scene berpindah, kita diperlihatkan seorang wanita berambut panjang. Orang-orangnya pemerintahan. Ia adalah Jenderal Esdet. Ia merupakan salah satu pengguna Taegu terkuat yang diketahui, yaitu pengguna es. Ia sedang menaklukkan Numa Saika, yaitu pangeran ras utara yang menentang pemerintahan kekaisaran. Dirumor, pangeran Numa Saika tidak pernah kalah dalam pertempurannya saat menggunakan tombak. Tetapi Esdet dapat dengan mudah mengubur lebih 400.000 orang utara hidup-hidup. Pangeran Numa pun ditaklukkannya dan dijadikannya seperti hewan peliharaannya. Di sisi yang lain, Sile dan Main menjalankan tugasnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu polisi kekaisaran yang membawa Taegu dengan bentuk peliharaan. Wanita itu bernama Sheryu. Ia menanam benci kepada anggota Night Ride karena telah merenggut nyawa guru sekaligus komandannya, yaitu Komandan Ogre. Sheryu lalu menyuruh peliharaannya yang bernama Choro untuk menyerang. Sile lalu tanpa ragu menyerangnya menggunakan Taegu miliknya yang berbentuk gunting besar. Namun regenerasi Choro sangat cepat. Sedikit fakta dari Sile, ia adalah orang yang sangat ceroboh dan panik berlebih. Ia tidak mempunyai kelebihan apapun yang dapat ia banggakan. Ia sering mendapat cacian dari orang-orang, namun di saat ia memegang senjata, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Di saat Sheryu telah kehilangan kedua tangannya, lalu ia menyuruh Choro untuk menjadi mode iblis. Lalu Main tertangkap. Untungnya Sile berhasil menyelamatkannya. Tetapi sayangnya Sile terkena tembakan Sheryu tepat di dadanya yang membuat tidak bisa bergerak.
Seketika Zoro lalu menggigit dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Melihat hal itu, Main sangat marah, tetapi posisinya tidak dapat diuntungkan karena satu lengannya telah patah. Di saat itu pula bantuan kekaisaran pun berdatangan. Di saat detik-detik kematiannya, lalu Sile membuatkan cahaya menggunakan taigunya untuk menyuruh Main kabur. Walau berberat hati, Main menuruti pengorbanannya. Sambil menanggung rasa sakit kehilangan teman di setiap langkah kakinya, akhirnya Sile merasa dirinya berguna untuk orang lain. Dan ia pun berterima kasih kepada Night Ride akan kehangatan yang membuatnya nyaman. Main lalu berkumpul menemui yang lainnya dan memberi kenyataan pahit bahwa Sile telah terbunuh oleh polisi kekaisaran. Di bawah langit yang gelap diiringi hujan itu, mereka pun terdiam dan menekan kenyataan yang pahit bahwa salah satu teman mereka telah terbunuh. Tatsumi lalu teringat akan pelukan hangat yang diberikan Sile saat dirinya menenangkan Tatsumi yang sedang merasa bersalah telah kehilangan teman-teman dari desanya. Scene pun berpindah. Jenderal SD telah menaklukkan utara dan ia telah kembali ke kaisaran. Leone pun diperintahkan Nazenda untuk mengamati pergerakannya SD. Sedangkan Akame, Lubox, Bulat, dan Tatsumi mereka mencari pembunuh yang mengatasnamakan Night Ride, yang mana membuat perpecahan agar Night Ride tidak percaya sekutunya lagi. Mereka adalah bawahannya SD. Tujuan mereka adalah pejabat politik karena menjadi sumber ancaman bagi kekaisaran. Di sebuah kapal, Tatsumi dan Bulat akhirnya menemukan bawahannya SD, yaitu Liver, Daidara, dan juga Nyau. Tatsumi tak berdaya melawannya, lalu Bulat datang menyelamatkannya. Tatsumi melawan Nyau, tapi ia tidak bisa bertahan lama. Sedangkan Bulat melawan Liver, pengguna taigu pengendali air. Namun itu tidak mematahkan semangat Bulat sama sekali. Mereka pun sama-sama mencapai batasnya. Lalu Liver menyuntikkan cairan ke tubuhnya. Bulat pun berhasil membuat Liver terluka. Lalu Liver memanipulasi darahnya yang membuat serangan bertubi-tubi ke arah Bulat. Walaupun Bulat cukup menyadarinya, tetapi ia tidak bisa menahan itu semua. Ternyata cairan yang Liver suntikan ke tubuhnya sebelumnya itu adalah racun. Sehingga racun itu juga masuk ke dalam tubuh Bulat melalui darahnya Liver. Lalu Nyau memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh mereka berdua. Di saat Bulat sedang sekarat, ia memberikan taigu miliknya kepada Tatsumi. Awalnya ragu, karena taigu adalah senjata yang cocok digunakan oleh orang tertentu saja. Apabila ia tidak cocok, kemungkinan terburuknya orang itu akan mati. Tatsumi berhasil menggunakan taigu itu. Lalu ia menghantarkan pukulannya ke arah Nyau yang membuatnya langsung tewas. Bulat pun tersenyum melihat perkembangan Tatsumi saat ini. Lalu ia pun meninggal. Setelah kematian Bulat, Nazenda pergi ke markas tentara evolusi untuk merekrut anggota baru. Di tempat yang berbeda, SD telah membentuk pasukan khusus baru dari pengguna taigu yang bernama Zigers. Seryu yang telah membunuh Sile juga bergabung pada tim itu, dan juga adik kembarnya Akame yaitu Kurome. SD lalu mengadakan pertandingan untuk mencari kandidat yang kuat untuk dijadikan senjata kekaisaran dan juga untuk mencari seorang yang bisa membuatnya jatuh cinta. Tatsumi ikut berpartisipasi pada pertandingan itu dengan alasan nilai hadiah yang didapatkannya sangat banyak. Tatsumi memenangkan pertandingan itu. Esdet pun jatuh cinta kepadanya. Walau Tatsumi menolaknya, Esdet mengajak ke kamarnya untuk mengobrol. Disinilah Tatsumi mencoba memanfaatkan perasaannya untuk mengubah ideologinya terhadap kekaisaran, lalu bergabung ke pasukan revolusioner. Tentu saja Esdet menolaknya, tapi tidak mengubah perasaan terhadap Tatsumi. Scene berpindah. Tatsumi dijadikan anggota cadangan Zigers. Di saat Tatsumi menjalankan misi, Tatsumi mencoba kabur menggunakan taigu jirahnya. Walau sempat ada kendala, untungnya Akame berhasil menemukannya. Malam harinya, ilmuwan gila Zigers yang bernama Stylize menaruh curiga kepada Tatsumi, dan ia menemukan Tatsumi sekaligus persembunyiannya Night Ride. Poin pentingnya dalam penyerbuan Stylize ke markas Night Ride adalah Nazenda kembali ke markas dengan membawa dua anggota barunya bernama Chelsea, yaitu wanita yang kemampuannya meniru seseorang, dan juga satu laginya adalah Susanoo. Bukan Susanoo milik Yasuke anjir, tapi dia bukanlah manusia melainkan senjata kaisar tipe biologis. Meski begitu, Nazenda tetap menganggapnya sebagai kaisar, bukan senjata. Stylize menyuntikkan cairan berbahaya yang membuat dirinya berubah menjadi monster raksasa.
Lalu Akame mengayunkan pedangnya ke arah Styles yang membuatnya terkena kutukan dan meninggal. Seryu lalu mendengar kematiannya Styles membuat dirinya semakin benci terhadap pemberontak pemerintahan karena orang di sekitarnya selalu saja direnggut lagi dan lagi oleh orang yang dianggapnya sebagai penjahat. Ya, drama di anime ini sangatlah keren. Satu sama lain mereka menganggap dirinya lah yang paling benar. Anjay, kembali ke cerita. Pasukan khusus pemerintahan yaitu Jiggers, mereka menganggap Nightgrade lah penjahatnya. Karena itulah mereka berusaha melindungi negeri. Sedangkan Nightgrade telah mengetahui kebusukan pemerintahan dan berencana akan membangun negeri yang baru. Ideologi, prinsip, dan tujuan mereka berbeda. Yang sama ialah hanya keinginan yang sama-sama ingin membunuh satu sama lain. Scene berpindah. Semenjak bergabungnya Susanoo dan Chelsea, kini mereka menjalankan misi pertamanya lagi, yaitu ketika suku wilayah barat memberontak ibu kota untuk mendapatkan wilayah baratnya kembali yang dijajah ibu kota sebelumnya. Sedangkan tentara revolusioner memulai pemberontakannya dari arah selatan yang bergerak langsung ke ibu kota dan menghancurkan kekaisaran. Dan Nightgrade memanfaatkan hal itu untuk menyerang ibu kota kekaisaran dari dalam untuk membunuh menterinya. Esdet lalu mendapatkan informasi bahwa anggota Nightgrade mulai bergerak ke dua titik yang berbeda, yaitu timur dan selatan, sehingga Esdet membagi timnya untuk mengejar. Sayangnya itu kecohan Azenda agar memisahkan Esdet dan beberapa anggota lainnya. Akame pun bertemu dengan adik kembarnya, yaitu Kurome, pengguna Taigu yang bisa menjadikan mayat seseorang menjadi boneka mayatnya. Lalu ia memanggil ke-8 boneka mayatnya itu. Leone sedikit lengah yang membuat tangannya terputus, tetapi ia dapat menghentikan pendarahannya. Dalam pertarungan itu, Susanoo menggunakan kekuatan terkuatnya dengan Magatama di dadanya yang menyerap daya hidup majikannya, sehingga apabila 3 kali ia menggunakannya, maka konsekuensinya majikannya akan mati, yaitu Nazenda. Boneka mayatnya Kurome kini hanya tersisa 2 saja. Karena terpojok, ada 1 orang meledakkan peledak yang ia bawa. Dia adalah Balls. Mereka kabur dari tempat itu, tapi Balls dan Kurome terpisah. Tidak jauh dari ledakan itu, Chelsea membunuh Balls dengan menyamar sebagai anak kecil yang Balls bunuh saat insiden pembakaran satu desa yang terkena wabah penyakit. Tidak ingin membuang kesempatan untuk membunuh Kurome, Chelsea pun memutuskan untuk mengejar Kurome, karena jika dia dibiarkan terlalu lama, ia akan menjadikan mayat seseorang lagi untuk menjadi bonekanya. Setelah mendapat informasi Chelsea dari Lubox, Tatsumi dan Akame pun diperintahkan mencari dan membantu Chelsea. Chelsea menemukannya dan berhasil membunuh Kurome dengan penyamarannya menjadi Balls. Ia membunuh menggunakan jarum panjang pada titik vitalnya. Tapi tak disangka ternyata Kurome masih belum mati. Efek dari doping yang didapatnya sejak kecil setelah diasuh pemerintahan, ia pun memerintahkan bonekanya untuk menyerang Chelsea. Sehingga diakhiri dengan pemandangan ironis, yaitu kepalanya dipajang di tiang kota yang mana langsung disaksikan oleh Tatsumi saat mencari dirinya. Setelah kejadian itu, Kurome menjadi sakit-sakitan. Scene berpindah. Lalu keesokan malamnya, Tatsumi dan Main menyusup ke ibu kota untuk mencari informasi yang mempermudah pemberontakan mereka nantinya. Tapi Seryu berhasil menemukan keberadaan mereka. Melihat hal itu, Seryu sangat marah. Tatsumi yang merupakan orang yang disukai Jenderal Esdet ternyata adalah anggota Nightgrade. Seryu pun menembakkan misilnya skala besar-besaran ke arah mereka. Mereka menghindar, namun di tengah-tengah jalan mereka dicegat Suzuka, temannya Nobita. Itu bukan anjir. Dia merupakan sekutu dari Seryu. Tatsumi melawan Suzuka, sedangkan Main menghadapi Seryu. Pertarungan hebat pun dimulai, yaitu pertarungan yang didasari balas dendam yang telah kehilangan orang berharga dari mereka. Di tengah pertarungan itu ada percakapan yang sangat epik, yang mana Seryu dengan tawa kecil jahatnya berkata ia akan mengadili kejahatan dan membunuh Main, sama seperti temannya yaitu Sile dan Chelsea. Lalu Main pun menjawab dan berkata, kau yang selalu saja berbicara tentang keadilan, tapi malah buta akan kejahatan Ogre dan juga Starlight, dan bodohnya kau malah mempercayai mereka. Dengan tawamu yang barusan tidak membedakan dirimu dengan mereka. Ternyata kau sama saja. Di tempat yang berbeda, Tatsumi berhasil mengalahkan Suzuka dengan menghancurkan bangunan di sekitar mereka yang membuatnya terkena reruntuhan bangunan. Lalu Main dan Seryu telah sama-sama mencapai batasnya. Seryu juga tidak menyerah dan percaya akan tekadnya yang mana keadilan tidak akan kalah.
Lalu ia pun meledakkan diri dengan bom yang telah ditanamkan Stylize pada dirinya. Untungnya Tatsumi pada saat itu berhasil menyelamatkan Mine, yang mana ia tidak ingin kehilangan orang yang berharga baginya. Tanpa disadari kini mereka pun menjadi sangat dekat. Lalu Mine memberi janji pada Tatsumi untuk tetap hidup walau tidak berguna. Mine memberi janji kepada Tatsumi untuk tetap hidup untuk membicarakan sesuatu hal ketika pertempuran ini telah berakhir. Scene berpindah lagi, Lubox dan Tatsumi menyusup dan mereka bertemu dengan orang dalam pemerintahan yang di pihak Night Ride. Karena ia adalah anak dari penasihatnya yang mulia, tetapi ayahnya dituduh oleh Menteri Ones berkhianat. Sedangkan yang mulia bodoh dan tolol, tidak mengerti apapun itu, malah mengiyakan saja, sehingga ayah dan ibu gadis itu dihukum dibakar. Menteri Ones hanya menjadikan tuan muda kaisar itu sebagai bonekanya saja demi kepuasannya. Namun Tatsumi dan Lubox gerak-geriknya ketahuan. Pada saat itu juga Lubox melawan Sura, anak Menteri Ones, sedangkan Tatsumi berhadapan dengan Budou, sang jenderal gede pengguna Taigu listrik. Awalnya Sura berhasil membuat Lubox terpojok, akan tetapi Lubox membalikan keadaan. Tanpa disadari, Lubox mendapatkan tusukan gadis dari belakang. Sura memanfaatkan hal itu untuk memindahkan Lubox ke ruang waktu. Lubox tidak tinggal diam, ia mengikat benang ke tubuhnya Sura, sehingga Sura ikut tertarik ke dalam ruang waktu. Lalu Lubox membunuhnya dengan meremas jantung Sura menggunakan benangnya. Lalu mereka pun kembali ke dunia asal dengan terjatuh dari ketinggian. Apesnya, benang Lubox telah habis di atas udara. Ia pun pasrah. Di samping itu, ia telah mencapai batasnya, lalu ia pun terbunuh akibat terkena 6 tusukan tombak. Sedangkan Tatsumi terdiam lalu tak percaya melihat kenyataan temannya lagi-lagi terbunuh dalam tujuan membersihkan negara ini. Lalu Tatsumi pun ditahan dan akan dijatuhi hukuman mati di depan publik. Esdet sempat menawarkan Tatsumi agar bergabung dengannya, karena Tatsumi menolak sehingga proses eksekusinya tetap dilaksanakan. Di tempat yang berbeda, Mine ingin menyelamatkan Tatsumi seorang diri karena ia ingin membalas jasa Tatsumi sebab menolongnya. Pada saat itu mengharapkan pertolongan ketika ledakan bom bunuh diri dari Seryu yang hampir menyelakai dirinya, dan Mine merasa Tatsumi juga merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, Esdet menjalankan upacara eksekusi itu. Namun bantuan Night Red pun datang. Mine bertarung dengan Budou dan membalaskan kematiannya Lubox, tapi Mine juga mendapatkan serangan cukup serius dari Budou. Di samping itu, Susanoo menggunakan teknik andalannya lagi, tetapi Esdet membekukan ruang dan waktu setelah serangan itu. Susanoo dapat meregenerasi tubuhnya lagi dengan cepat. Ternyata Nazenda memberikan energi kehidupannya lagi yang ketiga kalinya kepada Susanoo, yang mana kita sudah tahu konsekuensinya. Setelah menggunakan 3 kali, pemilik Taigunya akan mati. Tapi kali ini Nazenda tidak mengalami apapun. Setelah Tatsumi sudah berhasil diamankan, Nazenda pun memerintahkan untuk mundur. Susanoo pun mengulur waktu untuk melindungi mereka dengan penuh kebanggaan, karena selama 1000 tahun menjadi senjata kekaisaran, baru sekaranglah ia merasakan hidup bersama Night Ride. Tak ada penyesalan sedikit pun. Tatsumi dan yang lainnya mundur membawa Mine yang terluka, tetapi Mine sudah mencapai batasnya. Ia meminta untuk diturunkan. Tatsumi menangis melihat keadaan Mine. Lalu Mine akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya kepada Tatsumi, dan setelah itu menutup nafas terakhirnya. Scene berpindah, walaupun rekan mereka telah gugur dalam misi kali ini, mereka harus tetap melanjutkan misi penaklukan ibu kota kali ini. Ibu kota pun dikepung pasukan pemberontak dari berbagai arah. Scene berpindah, yang mana Akame menemui adiknya yang bernama Kurome di sebuah gereja, tempat mereka dulu bersama-sama di sana menjalankan misi demi misi yang sulit dengan kehangatan. Sampai akhirnya Akame mengkhianati kekaisaran. Hal itu membuatnya harus membunuh kakaknya dengan tangannya sendiri untuk menyadarkannya. Seperti perasaan cinta yang dibungkus keadilan. Dengan membunuh kakaknya, Kurome pun merasa kakaknya akan menjadi semakin dekat dan menjadi miliknya, yaitu menjadi boneka mayatnya. Di bawah langit yang gelap diiringi dengan hujan, mereka saling beradu pedang. Sampai akhirnya pedang Akame menembus dada lembutnya Kurome.
yang membuat dia terbunuh oleh kakaknya sendiri. Akame pun menangis sekencang-kencangnya setelah Tatsumi menenangkannya. Cukup sampai di sini, kita kehilangan sesuatu yang berharga. Scene berganti. Knight Rider telah mencapai misi terakhirnya, yaitu menghancurkan akar permasalahan kekaisaran, yaitu dengan menghabisi Menteri Ones. Tetapi di samping itu, Menteri Ones telah memperalat Yang Mulia untuk menggunakan senjata terkuat kekaisaran untuk menghancurkan pemberontaknya ibu kota. Kini anggota Knight Rider hanya tersisa 4 orang. Mereka harus menyelesaikan ini semua dan membuat teman mereka yang telah gugur bisa tersenyum dengan tenang. Pasukan revolusioner dipimpin Nazenda menyerang dari luar pagar, sedangkan Leone, Akame, dan Tatsumi menyusup dari dalam. Lalu mereka bertemu Ran, anggota Jiggers. Ternyata Ran adalah orang yang juga menyimpan benci terhadap pemerintahan ibu kota. Itu terjadi saat di kampung halamannya ia merupakan seorang guru, kemudian anak didiknya diculik dan dibunuh oleh seorang perampok. Tetapi ibu kota tidak menghitungnya sebagai tindak kejahatan, hanya karena kampung mereka miskin sehingga negeri ibu kota mengabaikannya. Dari saat itulah ia menyimpan benci pada pemerintahan, tetapi ia merasa tindakan Knight Rider terlalu banyak pertumpahan darah, dan ia pun mempunyai cara sendiri untuk mengubah pemerintahan ini dari dalam. Leone lalu menghadapinya. Tatsumi dan Akame meneruskan perjalanan untuk bertemu dengan Menteri Ones, orang yang mengendalikan kaisar di ibu kota ini. Lagi-lagi ia menghasut kaisar untuk menggunakan senjata Taegu terkuat, yaitu Shikotazer, senjata kaisar legendaris. Kaisar yang tidak mengerti apa-apa malah menyerang membabi buta, sehingga rakyat pun terkena dampak ledakannya. Tatsumi berusaha menyadarkannya, tetapi ia tidak mengerti sedikit pun, lalu menyerang Tatsumi. Wave, anggotanya Jaggers, lalu menolong Tatsumi. Dia adalah pelayannya almarhum Kurome yang menganggap dirinya sebagai tentara kekaisaran, yang mana perannya tentara adalah melindungi orang yang kesusahan. Tatsumi telah melalui berbagai kesedihan. Ia memikul perasaan teman-temannya. Lalu Tatsumi pun meluapkan amarahnya. Taegu jirahnya pun berevolusi. Tatsumi berhasil menumbangkan Shikotazer dan dirinya telah mencapai batas. Tetapi dia tidak menyadari jatuhnya Shikotazer akan menimpa kota dan rakyat-rakyat yang tidak bersalah, sehingga Tatsumi memaksakan dirinya lagi untuk menahan robot raksasa itu. Sambil menyandang rasa sakit dari darah yang keluar dari luka-lukanya, lalu ia pun mati di pelukan Akame dengan mengingkari janjinya untuk tetap terus bertahan hidup. Esdet yang telah mengetahui Tatsumi telah mati, dari hati kecilnya yang paling dalam ia meluapkan emosinya kepada siapapun di sekitarnya, termasuk Akame. Esdet terlalu kuat. Akame lalu melukai dan memberi kutukan pedang Murasamenya kepada dirinya sendiri, sekalipun ia harus membiarkan sisik manusianya diambil alih. Dalam pertarungan itu, tangan Esdet terputus. Di saat Akame ingin menghabisi Esdet menggunakan teknik pamungkasnya lagi dengan membekukan ruang dan waktu, lalu ia menusuk Akame yang berada di depannya. Ternyata itu adalah sebuah bayangan Akame yang asli ada tepat di atas Esdet dan berhasil mengayunkan pedangnya ke arah Esdet yang membuatnya langsung sekarat. Mengetahui dirinya sedang sekarat, Esdet lalu mendekati Tatsumi yang telah mati dan mengajaknya untuk mati bersama dalam bongkahan esnya. Di tempat yang berbeda, Leone berhasil membunuh Menteri Ones. Tetapi Taegu milik Leone telah dihancurkan olehnya, sehingga ia menerima luka tembakan di sekujur perutnya. Scene terakhir, Leone menemui Akame menggunakan jubah untuk menutupi lukanya. Dengan kebebasan dan terciptanya dunia yang baru ini, maka Knight Rider dinyatakan bubar. Lalu Leone pun pamit mengucapkan selamat tinggal pada Akame. Setelah berjalan cukup jauh, Leone tidak sanggup menahan rasa sakitnya itu. Lalu ia pun juga mati. Sehingga yang tersisa hanya Akame dan Nazenda yang mewakili senyuman teman-temannya yang telah gugur untuk mewujudkan dunia baru. Film Akame ga Kill pun berakhir. Oke, seperti biasa, sebelum kalian keluar dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya, yang mana Mimin akan merangkum film Noblesse. Dan inilah trailernya. This feeling is the first I could not feel before. All of these sensations are keeping me surprised. So I want to keep feeling this the longest I can. This my I will for sure keep in my mind.